dari 20 siswa sebagai berikut. Ini datanya merupakan data tunggal. Jadi kita disuruh menentukan banyaknya kelas, lalu dituangkan banyak kelas, dan bakal ada distribusi frekuensi berdasarkan kelas. Jadi yang pertama, untuk menentukan banyaknya kelas, kita harus menghitung K-nya terlebih dahulu. Jadi K itu panjang kelas, itu di sini aja, tulisnya. K itu panjang kelas, rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Jadi 1 ditambah 3,3 log N-nya, karena di sini diketahui 20 siswa, maka N-nya itu 20. Jadi kalau ditambah 3,3 log 20 itu 3,3 log 20 itu hasilnya 1,30. Jumlahin 1 ditambah 3,3 dikali 0,30 itu 4,29. Jadi hasilnya 5,3 atau kita buletin jadi 6. Jadi banyaknya kelas itu nanti ada 6 kelas. Lalu yang kedua itu hitunglah panjang kelasnya. Menghitung panjang kelas itu yang pertama kita cari J dulu. J itu rumusnya X max dikurangi X min. X max-nya itu di sini ada di angka 175. Ini X max dan 155 ini X min. Kita masukin ke sini jadi 175 dikurangi 155 hasilnya 20. Selanjutnya yang kedua itu cari P-nya. P itu J. Jadi J-nya itu kita dapat 20, K-nya kita dapat 6. Jadi di sini hasilnya 3,33 atau dibuletin jadi 4. Panjang kelas itu jadi ada 4. Dan selanjutnya buatlah tabel distribusi frekuensi berdasarkan kelas. Jadi kita buat tabelnya. Kita dapat data ini dari, karena yang paling kecil itu 150, jadi kita mulai dari 155 dan ke 158. Kenapa? Karena di sini tentu panjang kelas itu ada 4, jadi kita buat 155 ke 158 karena panjang kelasnya 4. Jadi di sini selalu berupa frekuensi karena antara 155 dan 158 di data ini itu ada dua nilai. Jadi kita di sini frekuensinya 2. Selanjutnya itu ada 4, 5, 4. Jadi untuk menentukan tabel distribusi itu kita menentukan banyak kelasnya, yang tabel itu banyak kelas, dan selanjutnya baru dibuat tabel terlebih dahulu. Dan frekuensinya itu dihitung dari jumlahnya. Jadi tadi kan 155 sampai 158 itu jumlah frekuensinya di data ini ada 2, jadi kita tulis di sana 2. Begitupun seterusnya. Soal berikutnya di sini dalam soal tinggi badan siswa satu sekolah diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 170 cm dan simpanan bangku 10 cm. Pertanyaan pertama, berapa peluang siswa memiliki tinggi kurang dari 150
yang kedua, berapa peluang siswa memiliki tinggi lebih dari 140 cm, dan yang ketiga, berapa peluang siswa yang memiliki tinggi badan antara 160 cm dan 180 cm. Yang pertama kita cari peluang siswa yang memiliki tinggi kurang dari 180 cm. Pertama, kita ketahui rumus terlebih dahulu. Rumusnya itu Z sama dengan X dikurangi mu per standar deviasinya, simpangan bakunya. Jadi X-nya itu datanya, mu-nya itu rata-ratanya, dan ini itu datanya simpangan bakunya. Lalu kita masukkan X-nya itu 185 dikurangi rata-rata itu 170 per nomornya 10. Jadi di sini hasilnya 15 per 10 yaitu 1,5. Dan jika kita lihat dalam tabel Z, peluang dari Z kurang dari Z kurang dari 1,5 itu ada di 0,9332. Jadi peluangnya adalah 0,9332 atau 93,32%. Soal yang kedua yaitu yang B, di sini itu B itu sama kayak tadi rumusnya X mu total. X-nya kita masukkan 160, mu-nya itu 170 karena rata-rata, dan simpangan bakunya 10. Jumlahkan hasilnya 10 per 10 itu min 1,0. Di sini ditulis peluangnya Z lebih besar dari minus 1,0 itu sama 1 min peluangnya Z 1,0. Lalu di sini berdasarkan tabel Z, peluang Z kurang dari lebih besar dari minus 1,0 itu kita ubah dulu jadi P Z kurang dari minus 1,0. Itu kalau berdasarkan tabel Z nilainya 0,1587. Jadi P 0,1587 hasilnya 0,841. Itu peluangnya peluang itu 0,813 atau 84,13%. Cari Z untuk 165 dan 180. Yang pertama Z1 untuk 165 itu 165, kemudian sama kayak tadi, mengurangi X itu 70 sama dengan minus 0,5. Yang kedua 180 per 10 misalnya 1. Jadi kita punya peluangnya 0,5 kurang dari Z, ini minus lah, kurang dari 1,0 sama dengan kita pecah dari sampai Z kurang dari 0,5. Lalu kita cari masing-masingnya. Untuk P Z kurang dari 1,0 itu adalah berdasarkan tabel Z itu 0,413. Oke, Z kurang dari minus 0,5 itu berdasarkan tabel Z nilainya 0,413.
0,3. Lalu masing-masing lagi kita kurangkan, jadi 0,813 hasilnya itu sama dengan 0,5328 atau kurangnya dapat 0,5328 atau 53,28%. Soal selanjutnya itu disajikan sebuah data, itulah korelasi dan regresi sederhananya. Di sini ada data X dan Y. Lalu kita harus menentukan lebih dahulu X dikalinya itu ada 260. Yang kedua itu untuk menentukan X kuadratnya. Kedua menentukan Y kuadratnya. Kalau yang selanjutnya itu kita hitung N-nya ini ada 100 N-nya itu 500. Lalu kita cari X bar dan Y bar. Jadi 120 dibagi karena ada 10 kata jadi 10 12 dan Y barnya itu 500. Selanjutnya kita menentukan X dikurangi X. Jadi X ini dikurangi dengan X bar berarti 9 dikurangi 12 begitu seterusnya. Selanjutnya menentukan Y bar berarti Y-nya 40 dikurangi dengan Y barnya 50 begitu seterusnya. Selanjutnya kita cari kuadrat dari X dan X bar. Lalu selanjutnya kita cari kuadrat dari Y bar. 5 berarti dikali ada ini belakang. Lalu ditotalkan ini
membentuk pengalian solusi itu sigma x min x bar kali y bar per n. Lalu kita masukkan angkanya karena tadi sudah dicari ya ini. Per n-nya kita ambil ini ada 10. N itu seharusnya N min 1, jadi 10 dikali 9, soalnya 11, selanjutnya kita cari standar frekuensi untuk X dan Y. X-nya rumusnya itu X bar pangkat 2 kan? Atau X min X bar pangkat 2 itu kan tadi kita dapat ini 50 per 10. Jadinya 43 atau 1,23. Lalu yang kedua kita nanti SS X-nya itu rumusnya, maaf ini S X dan X ini. Yang itu tadi kita dapat ini 440. N itu 10. N-nya 10. 44 kali 6,60. Selanjutnya kita cari N-nya. N sama dengan covariance per XX kali C. Covariance-nya tadi kita dapat 11,77 per XX itu kan 1,73 dikali sama X itu 6,63. Jadi tujuan hasilnya dari ada 11,77 per 11,46 Nah, selanjutnya untuk dari kebersamaan reduksinya itu rumusnya persamaan reduksi Y topi sama dengan A ditambah X. Ini rumusnya. Jadi yang kita cari itu B-nya terlebih dahulu. B-nya itu rumusnya F X Y per X R-nya itu tadi 1,02 dikali 1,1 dikali X Y itu 6,63 per 1,73 karena ada XX. Jadi 1,02 0,26. Dan yang kedua cari A-nya. A-nya itu rumusnya Y min BX bar. Y barnya kita dapat 50. Jadi kita tulis 50. Ini B-nya itu kita dapat 0,2652. Lalu X bar itu tadi ada di 12. Jika dijumlahkan hasilnya itu adalah 46,8176. Dan yang selanjutnya tinggal masukkan ke rumus yang punya. Jadi rumusnya A itu kan tadi 46,8176. Lalu ditambah B-nya itu 0,2652 dan X-nya itu kita ambil dari salah satu X yang ada di sini. Kita ambil X-nya itu 12 yang ini. Kita ambil X-nya ini 12. Jadi berarti 6,8176 ditambah ini kali ini hasilnya jadi 3,18. Bahkan hasilnya adalah 50 mendekati hasil dari yang ini itu mendekati Y yang ini. Orang peneliti ini mengetahui hubungan antara jumlah belajar X dan ujian Y dari 5 orang siswa. Data yang diperoleh sebelum berikut ini datanya. Maka pertama kita menentukan X dikali Y ini. X dikali Y berarti ini terus 130. Yang kedua kita menentukan X badannya ada 4, 16, 9, 6, 54 dan 100. Kedua Y kuadratnya. Y kuadrat itu berarti 4, 22, 9,
selanjutnya kita menentukan X bar dan Y bar terlebih dahulu. Jadi misalkan ini N itu ada ini ada 30, ini 390. Kita cari X barnya. X barnya berarti 30 dibagi 5, karena itu dari 2 datanya dari 5. Jadi X-nya 6 dan Y barnya itu 390 dibagi 5, itu hasilnya 78. Lalu selanjutnya kita menentukan X min X barnya. X min X barnya itu hasil pengurangan dari X ini dibagi dengan X dari 5. Begitu selanjutnya. Selanjutnya Y min Y bar. Y min Y bar itu berarti Y ini dibagi dengan rata-ratanya 78. 425 ini 13, ini 8, ini 3, 20, 17. Lalu selanjutnya kita cari kuadrat. Kuadrat dari X min X bar itu berarti 4 dikuadratkan hasilnya 16, 4, 5, 16. Jadi ini kuadrat dari Y min Y bar itu ada 169, 64, 9, 9, juga dibandingkan itu 2, 8, 9. Kita lihat sigma dari X min X bar Y min Y bar. Dari itu hasil kali antara tabel ini dengan ini. Kita cari N-nya, ini N-nya itu 5, 40, ini 40. Dan yang selanjutnya mencari kovarians. Kovariansnya itu rumusnya, kalian rumusnya di sini X min X bar Y min Y bar per N sama. Di sini kita masukkan apa yang sudah itu tadi 150 dibagi karena N itu 5 jumlahnya ada 5, maka 5 dibagi 1 itu 4. Hasilnya jadi 37,5. Yang kedua kita cari standar deviasi dari X dari X ini. Pertama ini X dengan akar dari X min X bar tambah 2 per N. Jadi kan X min X barnya itu 40 per N itu di sini ada 5 ke-8. Jadi 2,82. Yang selanjutnya X-nya. X-nya itu berarti Y min Y bar itu tanggal itu 880 per N itu 5. Sama 116 plus 10,7. Selanjutnya kita menentukan R-nya. R itu punya rumus kovarians per X per X Y. Kovariansnya tadi terdapat 3,5 per S Y itu 2,82 dikali S Y-nya 10,77, hasilnya adalah 7,5 per 30,3714, 1,23. Selanjutnya kita cari kesamaan regresi. Kesamaan regresi itu bisa ya kopi sama A ditambah B dikali. Ini rumusnya. Nomor pertama kita mencari B-nya terlebih dahulu. B-nya itu rumusnya R kali SY per S. Nah, karena ini kita dapat 1,23 per SY-nya itu ini 10,77 per SX-nya 2,82. Jumlahkan hasilnya itu dapat 4,6863. Selanjutnya mencari A-nya. A-nya rumusnya Y bar min Y. Y bar itu kita dapat tadi 78, B-nya itu 4,6863 dikali X bar itu X barnya 6. Jadi dijumlahkan hasilnya 28 sama dengan 49,882. Selanjutnya kita cari yang ketiga. Ketiga itu masukin rumusnya A ditambah B. Hanya itu tadi 49,882 ditambah B itu 4,6. Untuk X-nya kita ambil dari sini kita ambil 6.
Kita ambil yang 6 lalu tambahkan 45,8. Hasilnya jadi 78. Karena kita punya hasilnya 78, maka hampir sama dengan yang ini. Karena 6x-nya 6 dan jadi 75. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini terdapat soal berat bayi yang baru lahir dengan rata-rata 3.200 gram dengan simpangan baku 300 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, tentukan berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 2.700 gram. Maka pertama di sini kita tulis dulu yang ada di soalnya. Ada rata-ratanya 3.200. Simpangan baku 300. Lalu di sini kita menghitung kolom berapa persen yang beratnya kurang dari 2.700 gram. Maka ditulis peluangnya x kurang dari 2.700. Lanjut kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu z sama dengan x dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku. X-nya itu di sini 2.700, itu x-nya dikurangi rata-ratanya itu 3.200, lalu dibagi dengan simpangan bakunya ada 300. Dijumlahin hasilnya 1,67. Lalu selanjutnya kita cari peluangnya di sini. Z kurang dari, kita masukkan ini 1,67 sama dengan, jika kita lihat grafiknya maka grafiknya seperti ini. Jika kita lihat yang 1,67 itu ada di bagian sini. Jadi di sini kita hasil. Dan nilai antara 0 ke arah kiri itu nilainya 0,5. Jadi di sini kita masukkan 0,5 karena keseluruhannya itu 0,5, jadi 0,5 dikurangi 1, dikurangi peluang Z kurang dari ini 1,67. 0,5 dikurang berdasarkan yang ada di tabel Z ini itu nilai minus 1,67 itu nilainya 0,425. Kita jumlahkan maka hasilnya 0,0475. Dalam bentuk persen kita tulis kita tulis 0,0475 dikali 100, hasilnya itu 4,75%. Jadi peluang bayi yang berat kurang dari 2.700 gram itu 4,75%. Soal berikutnya, di sini terdapat soal dari data tinggi berat 300 siswa di SMA dengan rata-rata 154 cm dan simpangan baku 12 cm. Jika tinggi siswa berdistribusi normal, tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 cm dan 150 cm. Kita tulis dulu yang diketahui. Itu rata-rata ada 154 cm, simpangan bakunya 12 cm, dan peluangnya itu ada di 150 dan 150. Ini kita misalkan ini X1 dan ini X2. Lalu kita cari dari masing-masingnya, masukin rumusnya X jadi kita masukin rumus untuk X1 itu, kita lihat di sini Z1 sebenarnya X-nya 150, rata-ratanya 154 per 12 sama dengan hasilnya ini 0,3. Lalu yang kedua, Z yang kedua masukin rumus 160 karena X-nya 160, lalu rata-ratanya 154 per simpangan bakunya 12, hasilnya itu 0,5. Jika kita gambarkan dengan grafik di sini,
Z1-nya itu karena ini minus 0,33, jadi Z1-nya dikali kiri, ini itu Z1 dan sebelah sini 0,5 Z2. Lanjut ke berikutnya, di sini kita hitung peluangnya. Nah, terus kita tulis dulu hasilnya minus 0,33 kurang dari X kurang dari 0,5. Berdasarkan tabel Z, minus 0,33 itu hasilnya itu 0,129,3 ditambah 0,5 dalam tabel Z itu nilainya 0,1915. Jadi ini ditambah hasilnya 0,32. Untuk menghitung banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 dengan 160 itu kita kali hasil peluangnya kita kali dengan 300 siswa. Jadi 0,3208 dikali 300 siswa. Hasilnya 96,24 atau kita bulatkan jadi 96 siswa. Jadi ada 96 siswa yang memiliki tinggi badan antara 160 dengan 160 cm. Jadi kalau berikutnya, saya dapat soal diketahui nilai peluang dalam bentuk gambar distribusi 0 dengan rata 79 dan separuh 10. Jika terdapat 69% siswa yang tidak ikuti remedial, tentukan nilai minimum siswa yang tidak ikut remedial. Di sini pertama kita gambarkan grafiknya dulu. Karena di sini yang diketahui itu ada 69%, jika kita tuliskan di dalam grafik, di bagian sini itu 50%-nya, dan di bagian yang itu sisanya jadi 19%. Dan di sini kita disuruh untuk mencari nilai K. Nah, untuk mencari nilai K ini kita lanjut masuk ke dalam rumusnya. Di sini tulis dulu peluangnya K kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,19. Karena yang di bagian sebelah kiri itu nilainya 19%, jadi ditulis 0,19. Dan jika kita lihat tabel Z-nya, kita dapat di sini itu yang mendekati nilai 0,19 itu ada di bagian 0,5. Di bagian 0,1915 mendekati. Dan maka di sini kita tulis kali itu minus 0,5 karena di sini ada 0,5. Lanjut masuk ke rumusnya. Di sini rumusnya Z sama dengan X dikurangi mu delta. Jadi ini kita tulis ini 0,5 minus 0,5 X dikurangi rata-ratanya itu ada di 79. Dikurangi delta lembaran bakunya di sini 10. Jadi kita hitung nilainya 5 sama dengan X min 79. Lalu kita tambahkan di sini nilai X sama dengan 79, nilainya kita 79 jadi punya 5 sama dengan X sama dengan 74. Jadi nilai minimum siswa yang tidak remedial itu harus nilai 74. Jadi ke soal berikutnya, di sini dapat soal nilai ujian hasil Indonesia siswa SMA berdistribusi normal yang rata-rata 70 dan separuhnya 6. Jika seorang siswa dari pemeriksaan ke berapa nilai ujian yang dapat oleh siswa tersebut. Jadi sini kita mencari nilai X sehingga 25% siswa memiliki nilai yang rendah dari nilai X tersebut. Berarti pertama tulis P X kurang dari X sama dengan 0,25 karena ini menjadi. Jika kita cari dalam probabilitas nilai Z, nilai 0,25 ini adalah itu minus 0,67 karena minus 0,67 nilainya itu 0,25. Jadi dia mendekati nilai 0,25. Maka kita masukkan aja dalam rumusnya. Rumusnya itu X sama dengan mu ditambah Z kali karena mu nya diketahui, mu nya itu 70 ditambah Z nya 0, minus 0,67 delta itu simpan bakunya 6. Jadi di sini hasilnya 70 dikurangi minus 0,67 dikalikan itu hasilnya 4,07. Jadi nilainya 65,98. Jadi nilai siswa yang ada pada persentil ke-25
kita buletin menjadi 6 sekitar 66,6. Jadi soal berikutnya bisa dalam soal diketahui berat badan peserta yang berprestasi dalam sepak bola sekolah berdistribusi normal dengan sepanjang baku 8 kg. Sebanyak 75% peserta memiliki standar berat badan kurang dari 65 kg. Untuk berat badan peserta yang mengikuti seleksi. Maka pertama jika kita tulis dalam sebuah grafik, maka karena di sini tertera kurang dari, jadi kita ambil yang sebelah kiri itu 50%-nya dan sini 25%-nya. Jadi sini kita menentukan nilai K-nya. K-nya jika kita masukkan dalam rumus maka peluang 0 dari Z kurang dari K dengan 0,25. Karena kalau 25 kalau di sini itu dari 25%. Jadi jika kita buka dalam tabel Z, nilai yang mendekati 0,25 itu ada di antara 0,67 dan 0,68. Karena yang lebih dekat dengan 0,25 itu 0,2486, harus kita ambil nilai ini dan ini. Jadi di sini K-nya sama dengan 0,67. Kalau kita masukkan dalam rumusnya saja langsung, rumus itu Z sama dengan sini itu dengan K. Z itu 0,67 sama dengan X, kita mencari nilai X-nya. Kita mencari nilai, kita masukkan saja dalam rumus, Z-nya itu 0,67 sama dengan X sama dengan. Jadi di sini kita masukkan saja dalam rumusnya, Z itu 0,67 sama dengan X itu 65 dikurangi mu, karena yang dicari adalah rata-ratanya per 5,2 8. Jadi dari pendapatan hasilnya itu 5,36 sama dengan 65, ini itu 65 dikurangi 5,35, hasilnya 59,65. Jadi rata berat badan peserta yang mengikuti seleksi itu ada di 29,64. Lanjut ke soal berikutnya, jika variabel acak X M 90 koma data dan nilai peluang X besar dari 61 sama dengan 67,7%, tentukan nilai simpan banknya. Ketika gambar dalam grafik, maka jadi kita tulis di sini 50%-nya dan yang di sini itu ada 37,7%-nya. Karena datanya lebih besar, karena datanya X lebih besar. Jadi kita pilih yang 50% di sini dan sisanya di sebelah kirinya. Lalu lanjut ke ini, kita berarti disuruh mencari K-nya. Yang ditanyakan adalah K-nya. Jadi yang ditanyakan adalah K-nya ini. Berapa nilainya? Kita harus mengenal. Peluangnya kita tulis kurang dari Z kurang dari 0. Jadi di sini karena ini K itu 0, karena K itu 37,7%, maka di sini kita tulis 0,377. Dan kita cari nilai K-nya. Jika kita lihat ke dalam tabel Z, nilai yang mendekati 0,377 adalah ada nilai yang pas dalam 0,377, yaitu nilai Z-nya berarti 1,16. Jadi di sini kita tulis, maaf karena ini ada di bagian sebelah kiri, jadi kita tulisnya banyak. Jadi di sini tadi jadi 1,16. Lalu kita buka aja dalam rumusnya, rumus itu Z sama dengan X. Pada kesimpulan bang, Z-nya sudah diketahui itu ada 1,16 sama dengan X-nya itu 61 dan mu-nya itu ada di sebelah kiri yang ini. Jadi per data yang kita cari, lalu delta sama dengan 61 plus 90 sebenarnya minus 29 dibagi dengan minus 1,16 sebenarnya 20. Jadi nilai simpangan baku dari data ini adalah 20.